Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Ya, wabarakatuh. berjumpa lagi ini di kelompok kita tadi di LMS ya. Kita akan membahas suatu topik di mata kuliah prinsip. Mohon maaf, saya ulangi lagi di prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif di sekolah menengah. Nah, di ruang kolaborasi ini kita diarahkan untuk membahas nih tentang modul yang ada di sekolah. Nah, sudah ada indikatornya, mari kita diskusikan bersama ya, teman-teman. Bisa dilihat untuk pada layar masing-masing ya, saya coba untuk share screen sebentar. Oh, mungkin dari Mbak hostnya, Mbak Mila, bisa di share screen yang ini untuk websitenya yang di LMS, yang di P3, di ruang kolaborasi, Mbak. Oh ya, sebentar. Ini. Nah, ini di sini kita lebih tepatnya kalau untuk keseluruhan tentang membahas terkait dengan modul ajar. Nah, ini yang pertama topiknya ini kita mencermati nih sebuah modul itu apakah sudah benar belum terkait dengan format dan komponen-komponennya. Nah, saya sudah punya satu contoh untuk modul dari sekolah dan juga digunakan diterapkan di sekolahnya. Eh, dan yang saya tangkap terkait dengan komponen-komponen dari sebuah modul ajar itu ada 9 komponen. Nah, untuk dari komponennya bisa di-share lagi Mbak, mungkin yang di contoh modul ajarnya saja, yang di PDF itu. Sudah. Langsung modul aja Mbak Mila. Langsung modul aja. Langsung ke modul aja Mbak Phil. Ini. Ini Bisa sudah nggak? terlihat belum? Belum ya? Belum? Belum, Bentar. bentar. Atau enggak, boleh saya ini aja ya, bacakan aja ya teman-teman untuk Ini sudah terlihat? bisa. Bisa ya ini udah. Nah, ini salah satu contoh modul ajar yang kita dapatkan tadi ya, contohnya yang diterapkan di sekolah. Untuk komponen modul ajar di sekolah itu ada 9 komponen. Nah, ini yang pertama itu modul sekarang sudah ada ini, identitas tentang modul. Ini terkait dengan siapa penyusunnya, gurunya siapa, di sekolah mana, untuk semester berapa, detail. Bahkan ini ada lokasi untuk berapa kali pertemuan, kemudian untuk elemen yang ditopikan ini di bagian apa, menyimakah, membaca, atau menulis itu sudah lengkap. Jadi tentang modul ini dari awal sudah ada informasi lengkap terkait apa ya, detail-detail yang akan dipelajari, kemudian dari aspek-aspeknya sudah ada di sini. Ini pun nanti akan diterapkan di masing-masing pertemuan. Ini sama seperti itu. Nah, mungkin untuk yang kedua dan tiga ya bisa dijelaskan lagi mungkin dari Mbak siapa? Ya, jadi untuk identitas modul yang kedua itu ada kompetensi awal. Di bagian informasi umumnya ada kompetensi awal yang bisa kita lihat sama-sama karena di situ sudah dijelaskan bahwa peserta didik dalam modul ini peserta didik diharapkan untuk dapat memahami isi dari surat pribadi dan surat dinas. Seperti itu. Lalu yang kedua ada peserta didik juga diharapkan untuk memahami tujuan dari surat pribadi atau surat dinas yang telah ada atau yang akan dibuatnya nanti. Lalu komponen yang ketiga ada profil pelajar Pancasila. Bisa dilihat di bawah situ di nomor 3.
profil pelajar Pancasila yang diambil atau elemen profil pelajar Pancasila yang diambil dalam modul ini ada yang pertama ada kreatif. Karena diharapkan peserta didik dapat memiliki kreativitas dalam menulis surat pribadi maupun surat dinas. Nah, dan itu berdasarkan gambar yang akan diperiksanya, yang akan dilihat atau disampaikannya nanti. Lalu yang kedua ada elemen kritis, karena di dalam modul ini diharapkan peserta didik dapat mengangkat dan menyikapi isu-isu nasional dengan tujuan untuk memajukan kepentingan bangsa, sehingga peserta didik atau kita nantinya akan bisa mempengaruhi dunia. Seperti itu. Lalu yang ketiga ada elemen mandiri. Karena juga diharapkan peserta didik dapat mempunyai atau memiliki motivasi diri dalam menulis, terutama menulis surat pribadi dan surat dinas seperti itu. Selanjutnya mungkin bisa disampaikan oleh Mbak Bella. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk komponen selanjutnya di sini ada domain mata pelajaran. Pada modul ajar ini itu termasuk mata pelajaran bahasa Indonesia. Mungkin nanti bisa untuk ditambahkan di identitas modulnya untuk mata pelajarannya agar identitas modul itu lebih lengkap lagi. Selanjutnya pada komponen sarana dan prasarana. Pada modul ini terdapat sarana dan prasarana, yaitu berupa untuk sarananya sendiri ada laptop, HP, LCD dan proyektor, speaker, dan internet. Sarana-sarana ini dapat digunakan oleh guru untuk menunjang pembelajaran di kelas. Selanjutnya prasarana yang dibutuhkan dalam pembelajaran ini itu bisa ruang kelas dan ruang komputer. Nah, selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Rizky. Baik, terima kasih rekan saya Bella. Untuk komponen berikutnya yaitu ada komponen model pembelajaran. Nah, di sini itu baru dituliskan tentang bagaimana kegiatannya ya, seperti luring, daring, dan blended learning. Di situ belum dijelaskan secara strategis begitu. Nah, kalau di dalam pembelajaran abad 21 tentang konstruktivisme itu biasanya modul pembelajaran disarankan untuk menggunakan PBL, PJBL, ataupun jigsaw seperti itu. Tetapi setelah saya membaca dari modul ini, dari kegiatan pendahuluan sampai dengan penutupan, sepertinya untuk modul ini menggunakan strategi model discovery learning seperti itu teman-teman. Jadi nanti bisa mungkin dalam pembuatan modul bisa ditambahkan strateginya seperti itu. Kemudian untuk komponen selanjutnya adalah komponen materi ajar. Untuk komponen materi ajarnya sudah cukup lengkap, yaitu ada contoh surat dinas, contoh surat pribadi, ragam kata sapaan dalam surat dinas, dan juga ada teks utama dari buku teks. Nah, untuk yang secara teoritis itu sudah ada di lampiran seperti itu. Untuk konten secara inti ini sudah termasuk lengkap seperti itu. Mungkin selanjutnya bisa dijelaskan komponen berikutnya oleh Mbak Ovika. Silakan. Oke, baik. Untuk komponen selanjutnya ada kegiatan pembelajaran utama. Ini bisa menggunakan metode diskusi dan presentasi. Lalu untuk pengaturan siswanya ada yang individu maupun berkelompok. Di sini dibagi atas 4 orang. Ada juga yang berpasangan. Sesuai dengan pengaturan dari mungkin gurunya sendiri ya. Untuk yang poin 9 itu ada asesmen. Kegiatan satunya unsur-unsur surat pribadi dan surat dinas. Bentuknya asesmen formatif atau tertulis, membedakan unsur-unsur surat pribadi dengan surat dinas. Lalu yang kedua, kegiatannya mengidentifikasi unsur kebahasaan surat pribadi dan surat dinas. Kegiatan ketiga menyampaikan gagasan dan kesan dalam bentuk surat. Kegiatan keempat ada asesmen sumatif dan refleksi. Ini juga sudah sesuai, bentuk asesmen sumatifnya tertulis secara individu dan menyusun surat pribadi maupun surat dinas secara tertulis juga. Oke, bisa mungkin dilanjutkan dengan teman yang lain. Ya, oke. Terima kasih teman-teman untuk ini ya, penjelasan dari komponen-komponen modul ajar ini ya.
Nah, ini dari pendapat kita nih masing-masing diskusinya. Nah, menurut kalian apakah sudah sesuaikah komponen ini dengan kurikulum Merdeka yang tadi sudah ada disebutkan tentang profil pelajar Pancasila, kemudian juga sudah menggunakan sarana teknologi seperti itu. Apakah sudah termasuk ke ranah fokus pembelajaran ke siswanya atau belum? Ini gimana? Ada yang mau menambahin mungkin? Sudah sesuai belum, Mbak Mila? Yang bagian mana ya, Mas? Ya, Tadi? jadi ini untuk komponen-komponen ini apakah sudah menunjang atau sudah cocok untuk sebagai modul ajar pada kurikulum Merdeka, Mbak Mila? Sudah cocok belum ya? Oh ya, menurut saya dalam komponen-komponen di modul ajar ini sudah sesuai dengan kurikulum Merdeka. Bisa kita lihat dari informasi umumnya, dari kompetensi intinya, maupun dari rencana pembelajarannya seperti itu. Mungkin yang sebelumnya bisa dijelaskan dulu atau disampaikan dulu oleh Mbak Bella mengenai apa itu. Coba kita kembali lagi ke nomor 2 ini. Tadi yang Mengenai proses pembelajaran, benar-benar. apakah perlu sesuai dengan tingkat capaian atau karakteristik dari peserta didik seperti itu. Coba silakan Mbak Bella. Mic-nya Mbak Bilana. Oke. Iya. Oke, baik Mbak Mila. Ini berarti itu ya untuk yang sesuai atau belum dengan karakteristik peserta didik. Ya, apakah share screen saya terlihat kan ya di teman-teman modulnya? Masih modul ajar. Masih modul ajar. Apa mau dilihat dulu diskusinya? Iya, boleh. Kalau ini terlihat tidak? Ini kan Belum. untuk topik yang kita bahaskan, apakah kita menyesuaikan untuk proses pembelajaran dengan CP ya, dengan Ya. karakteristik siswanya seperti itu. Iya. Kalau menurut saya, ini kan pembelajaran ini tuh dirancang dengan mempertimbangkan tahapan perkembangan dan pencapaian dari peserta didik. Karena apa ya, pembelajaran itu juga sekarang harus disesuaikan dengan kebutuhan belajar oleh peserta didik kan. Selain itu juga dapat mencerminkan karakteristik ini agar pembelajaran di kelas itu nantinya dapat berjalan dengan menyenangkan. Nah, apabila pembelajaran di kelas itu nanti menyenangkan, maka peserta didik juga akan nyaman, dia akan mulai berani untuk berpendapat, untuk saling sharing, untuk tanya begitu. Karena apabila suasana di kelas itu terlihat kaku ataupun bagaimana itu nanti peserta didik kan nggak nyaman mau ngomong kayak gitu. Jadi menurut saya seperti itu sih. Oke. Ada tambahan yang lain mungkin? Apakah sudah setuju ya? Setuju ya, teman-teman ya? Sudah bagus dari pendapat Mbak Bella. Oke, ini ada topik bahasan lagi nih dari untuk kelompok. Ini untuk poin ketiga, kita untuk mencermati nih rencana pembelajaran yang tertuang dalam modul ajar ini yang dibuat oleh guru di sekolah di mana mereka akan PPL. Nah, menurut saya, setelah saya cermati nih terkait dengan modul ajar contoh seperti ini saya berpendapat bahwa di bagian pendahuluan ini sudah bagus terdapat salam, kemudian sudah didahului dengan berdoa, kemudian bisa dipersensi dulu nih sebelum memulai pembelajaran, kemudian nantinya mungkin guru memberikan suatu motivasi belajar untuk siswanya, misalnya agar mendorong mereka ini semangat dalam belajar dan manfaat-manfaat mempelajari materi-materi yang ada di modul itu mereka yang dapat pahami itu apa, manfaat nyatanya itu apa, seperti itu. Itu menurut saya sih untuk langkah-langkah modul ini diaplikasikan di sekolah. Untuk modul ajar sudah sesuai sih, sudah
bagus, hanya mungkin perlu ditambah beberapa hal-hal yang cukup konkret yang perlu ditambah lagi seperti itu. Bagaimana teman-teman? Ada tambahan mungkin? Ya, setuju sih sama pendapatnya Mas Hadi. Sudah sesuai rencana Sudah cukup. pembelajarannya. Oke. Oke. Kemudian lanjut kita ke topik bahasan yang ini ya selanjutnya. Ini yang eh, poin keempat. Ini kita kelompok menelaah nih. Kita disuruh menelaah kesesuaian pembelajaran dengan tingkat CP dan karakteristik siswa dari sebuah perencanaan pembelajaran yang disediakan. Nah, monggo ada yang mau berpendapat, silakan. Ya, kita lihat ya teman-teman di bagian capaian pembelajaran. Nah, kita sudah lihat bagian kompetensi inti, utamanya pada bagian capaian pembelajaran. Pembelajaran pada modul ajar di sini menurut saya sudah memiliki kesesuaian dengan tingkat capaiannya, yaitu pada akhir fase D atau kelas 7 ya, usia 13 sampai 14 tahun. Nah, di mana di situ memiliki tingkat pencapaian yang sesuai. Dapat diperhatikan bisa kita lihat pada bagian capaian pembelajaran dalam modul tersebut. Ya, di akhir fase D, peserta didik mampu menganalisis dan mengevaluasi informasi berupa gagasan, pikiran, perasaan, pandangan, arahan, atau pesan yang akurat. Nah, terutama pada modul ini berupa teks non-fiksi atau fiksi, baik itu secara audiovisual maupun oral dalam bentuk monolog dan dialog atau gelar bicara seperti itu. Nah, lalu peserta didik juga mampu mengeksplorasi dan mengevaluasi berbagai informasi dari topik aktual yang didengar. Nah, itu menurut saya kesesuaian dengan capaian pembelajarannya, dengan tingkat capaiannya, itu menurut saya sudah sesuai. Lalu yang kedua, kesesuaian rancangan pembelajarannya. Ya, bisa kita lihat lagi kegiatan pembelajaran pada pertemuan 1 pada bagian pendahuluan ada kegiatan inti, lalu juga ada kegiatan penutup. Menurut saya, rancangan ini sudah sesuai dengan karakter masing-masing peserta didik. Hal tersebut dapat ditunjukkan pada kegiatan inti. Di mana ada kegiatan kelompok dengan penyampaian hasil berdasarkan keinginan dan kemampuan masing-masing peserta didik tersebut. Jadi walaupun nanti ini isi dari materi kita diskusikan secara kelompok, namun peserta didik mempunyai hak atau mempunyai gimana ya, terserah mereka gitu, bahasanya kayak sesuka mereka dengan berdasarkan keinginan dan kesesuaian kemampuan mereka masing-masing. Jadi menurut saya sudah sesuai seperti itu. Mungkin bisa ditambahin nanti ada tambahan-tambahan sedikit dari guru atau pendidiknya seperti itu, Mas. Oke, jadi tadi dari Mbak Mila menyampaikan tidak membatasi siswa ya untuk dia berkreasi ya, seperti itu. Oke, ada mungkin bagaimana teman-teman ada pendapat lain mungkin terkait dengan penyampaian dari Mbak Mila dari modul ajar ini yang kita simak bersama. Saya bantu cek lagi sebentar. Nah, ini untuk selanjutnya terkait dengan hasil diskusi ini bagaimana untuk yang poin kelima ini diskusi terkait dengan beberapa lingkup di pembelajaran, bagaimana prosesnya, kemudian menghasilkan produk hasil belajar seperti apa. Ini disampaikan oleh siapa untuk hal ini? Untuk poin kelima. Akan saya sampaikan tentang yang hasil diskusi nomor 5, yaitu tentang bagaimana kesesuaian pembelajaran dengan karakteristik peserta didik jika dilihat dari lingkup materi, proses pembelajaran, produk, dan kondisi lingkungan belajar. Untuk yang pertama yaitu dari lingkup materi. Secara lingkup materi ya tadi sudah ada contoh surat dinas
dan surat pribadi seperti itu. Dan keduanya ini akan disesuaikan dengan pembelajaran pada saat ini, yaitu menggunakan teknologi. Jadi surat dinas ini nanti disesuaikan bagaimana cara membuat surat dinas melalui secara online seperti itu. Mbak Mila boleh dibukakan bagian ini, kegiatan inti? Ini pertemuan 1 ya, Mbak? Ya, pertemuan 1. Ini. Nah, teman-teman itu bisa dilihat di poin 2. Nah, dari surat dinas itu beralih ke surat digital. Jadi, sesuai dengan pembelajaran abad 21 ya, harus memanfaatkan teknologi. Jadi, dari surat dinas ini akan kita dialihkan ke surat digital. Begitu pula dengan surat pribadi. Kalau sekarang kan lebih seringnya melalui WA, WhatsApp, kayak gitu. Nah, itu juga bisa kita sesuaikan, tetapi tetap dengan struktur dari surat pribadi sendiri. Seperti ada salam, inti, kemudian salam di akhir juga. Kemudian secara proses pembelajaran, tadi ya ada di sama halnya di kegiatan inti itu ada beralih dari surat dinas menjadi surat digital seperti itu. Untuk yang produk hasil belajar juga, jadi nanti di asesmen itu anak-anak akan menghasilkan sebuah produk, yaitu Mbak Mila bisa dibuka di bagian asesmen. Ya, bentar. Atas sebetulnya. Ini? Atas Mbak, yang asesmen. Nah ini. Nah ini nanti akan menghasilkan sebuah produk. Nah produk itu sendiri tentunya itu nanti akan dibutuhkan oleh peserta didik ketika mereka nanti beraktivitas di luar sekolah seperti itu, akan membuat surat pribadi, ataupun masih di dalam sekolah juga kita tetap akan membuat surat pribadi, surat dinas, termasuk ketika teman-teman atau anak-anak nanti mengikuti organisasi seperti itu. Jadi insya Allah maksud saya hasil dari produk ini nantinya akan membantu peserta didik seperti itu. Akan membantu mengembangkan karakteristik dari peserta didik seperti itu. Dan ini dibutuhkan. Seperti itu sih, Mas Jadi barangkali. Iya, Ada terima tambahan. kasih Mbak. Jadi untuk benar sekali sih saya pendapat dengan Mbak Rizky terkait dengan dari modul ini sudah sesuai terkait dengan kesesuaian ya antara karakteristik siswa dari ruang lingkup materi pembelajarannya, kemudian dari prosesnya bagaimana dari awal sampai akhir, kemudian juga hasil yang didapatkan dari akhir ini sudah menggunakan teknologi dengan tadi surat dinas digital. Dan bagaimana nih terkait dengan kondisi lingkungan belajar sudah ada juga lengkap di modul. Jadi sudah sesuai semuanya nih untuk modul ini. Dari saya sendiri sih mungkin ada perlu beberapa perbaikan ataupun ini ya perbaikan sendiri tadi di bagian tiap pertemuan. Jadi tiap pertemuan ini saya buka sebentar Mbak di PDF-nya. Ini beberapa di pertemuan satu kemudian pertemuan lain ini mungkin ada beberapa yang kurang sinkron nih. Depannya nih mungkin kita sebagai guru ini bisa sedikit mereview materi sebelumnya ketika ketika pertemuan misalnya nih pada pertemuan 2 kita di dalam pembelajaran juga mereview pembelajaran pada di pertemuan 1 itu saran saya seperti itu. Mungkin teman-teman ada masukan lain dari hasil diskusi ini. Cukup itu sih kalau menurut saya, Mas. Sudah terwakilkan semua dengan teman-teman. Sudah cukup ya. Nanti semoga dari hasil diskusi kita di hari ini semoga dapat memahami dan juga bermanfaat bagi individu dan bisa kita terapkan nanti ketika sudah di sekolah.
teman-teman seperti itu. Oke, terima kasih waktunya teman-teman semuanya. Terima kasih juga atas waktu yang diluangkan. Saya tutup akhiri di sesi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.